Tadi udah jelas? Ulangi aja, Pak. Ulangi salah. Yes. Dari pertama. Asisten adalah seorang yang bertugas membantu manajer atau karyawan lain yang memiliki jabatan lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Staf adalah untuk mencari istilah dan definisi yang lain dapat menggunakan kotak penelusuran. Ini yang tugas staff ya. Staff. Sekali lagi, boleh. Staf adalah orang yang bekerja yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Udah jelas? Atau ada yang mau membantu? Boleh? Itu ruang ini ya? Ada worker ya? Ada yang tanyakan? Ya? Udah ngerti? Udah. Jadi apa tadi? Staf adalah petugas bagian operasional perusahaan yang mengendalikan kegiatan perusahaan di lapangan. Terus satu lagi apa? Asisten? Asisten adalah seorang karyawan yang bertugas membantu manajer atau karyawan lain yang memiliki jabatan lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang lainnya? Ngerti? Udah ngerti? Oke ya. Jadi udah benar ya. Tadi apa sih staf ya? Jadi staf itu adalah apa namanya jajaran karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Namanya di sini staf SMKN Satu Gantar ya ini guru saya, ada tas ya, ada siapa yang jaga gerbang itu ya, ganti satpam ya. Nah itu termasuk semuanya staf SMKN Satu Gantar. Tuh staf jajaran karyawannya. Terus ada lagi asisten. Biasanya kalau asisten ini jabatannya lebih tinggi dari staf dan biasanya dia adalah sebagai wakilnya. Jadi orang yang membantu atasan biasanya dinamakan asisten. Jadi semacam tangan-tangannya lah. Ya. Kalau ini seperti wakasek ya, wakabulun. Namanya ada Pak Budi, ada Pak Eko. Siapa lagi? Pak Eko sekarang diganti sama Pak Budi ya. Ini kan Pak Eko sekarang Pak Budi. Nah itu namanya itu asisten. Kalau staf semua ya. Terus ada lagi worker. Worker itu istilahnya orang yang ada yang bekerja di lingkungan ini. Ini adalah pekerjanya. Contohnya saya dan guru yang lain dan para staf juga yang lain termasuk dalam worker atau pekerja. Oke lanjut kelompoknya. Kelompok mana lagi? Kelompok berapa ini? 6 ya. Oke materinya administrator. Ya sok mangga. Administrator adalah orang atau orang-orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal administrasi. Yang lainnya udah jelas? Coba jelaskan. Pelan-pelan tuh yang kenceng. Administrator adalah orang atau orang-orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal administrasi. Contohnya, oke ya. Kasih contoh. Seperti apa? Mungkin biara ya.
orangnya disebut administrator. Nah, jelas. Terus materinya yang selanjutnya Manajer. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. jelas? Apa? Tadi kelompok lain jelas. Nih kelompok ini jelas katanya. Apa yang bikin saya bikin? Iya menurut kamu tadi kamu udah jelas katanya. Coba jelaskan lagi yang lain. Manajer adalah orang yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang baik oleh organisasi untuk dapat memimpin, mengelola, mengendalikan, mengatur, serta mengembangkan organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Yang lainnya? Aku cuma kita pada Hegre. Aduh, aku yang ngomongnya tadi. Balikan. Udah jelas? Manajer apa? Yang kamu tangkap apa? Yang kamu tangkap dari siapa namanya? Fitri kan? Saya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pendidikan yang memasuki satu organisasi, Pak. Yang lain? Jadi intinya manajer ya, itu kan manajer berasal dari kata manage ya. Manage itu mengatur. Jadi manajer orang yang mengatur jalannya perusahaan. Itu aja simpel. Ya, kalau timnya tadi simpelnya itu ya, orang yang mengatur jalannya perusahaan. Mengatur apa? Mengatur kegiatan yang ada di perusahaan. Misalnya bagian ini diatur lagi, misalnya yang nunjuk manajer, misalnya nunjuk ke para supervisor tolong awasi bagian departemen ini. Supervisor lain lagi suruh awasi lagi yang ini. Nanti supervisor suruh lagi ke karyawan lagi. Jadi yang paling atas manajer, ada lagi di atas manajer ya, ada GM manajer, ada lagi direktur, ada lagi presiden direktur. Ya, seperti itu. Jadi usaha. Nah, manajer berarti orang tertinggi ke berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Orang tertinggi tempat di perusahaan. Manajer. Jadi, satu manajer membawahi satu departemen. Ya, satu manajer membawahi satu departemen. Di sini ada beberapa supervisor yang membawahi beberapa stafnya. Yang sebenarnya di sini yang namanya kelompok kurikulum kan ada beberapa ya. Yang Eko, siapa lagi? Budi, siapa lagi? Saya bertanya 2 ya, kelompok kurikulum ya. Ini beda-beda ya. Nah, jadi terus ada lagi di bawah kurikulum ada yang namanya APRO, program, namanya di akuntansi, programnya Bu Merah. Jadi Bu Merah itu yang mengatur, misalnya saya, Pak Dede. Kalau Pak Dede materinya ini, Bu Yesa materinya ini, Bu Rina materinya ini. Jadi Ibu Merah yang mengaturnya, saya menjalankan. Jadi kalau ada kesalahan saya, ketahuan sama kepala sekolah, nanti yang kena Bu Merah. Setelah Bu Merahnya kena, kalau Bu Merahnya galak, yang kena guru-guru yang akuntansinya. Seperti itu. Kalau saya nggak ada lah di bawahnya. Makan sendiri aja, kesalahan. Seperti itu ya. Jadi manajer itu orang yang mengatur jalannya suatu perusahaan. Dan simpel aja. Materinya cuma 2. Oke. Terus kelompok mana lagi belum? Kelompok ini ya. Materinya apa? Oke, sob, enggak? Kegiatan yang runtut dari proses di sini maksudnya adalah kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan. Misalnya kita mulai dari proses pengidentifikasian atau mencari informasi-informasi tertentu dulu, terus kemudian kita melakukan penelitian, melakukan pencatatan, melakukan pembukuan hingga membuat suatu laporan agar informasi yang kita dapat tersebut dapat diberikan kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini, kita harus melakukan kegiatan runtut dalam melakukan suatu proses
nggak bakal jelas. Masuk ke memori kalian. Jujur baru nggak? Jujur banget. Boleh diulangi barangkali? Memiliki kegiatan yang luntur dalam suatu proses. Di sini maksudnya memiliki kegiatan yang luntur dalam melakukan suatu proses itu kita melakukan kegiatan administrasinya tuh berlangsung dalam tahapan-tahapan semestinya. Jadi tuh kita mulai dari proses pengidentifikasian, kemudian kita neliti, terus nyatet apa informasinya, terus bikin laporan biar laporannya tuh jadi sebagaimana mestinya, biar bisa dipahami sama pihak yang membutuhkan. Jelas? Oke, ini siapa yang mau mengerti? Nah, coba tanyakan yang nggak jelasnya di bagian mana? Dari pertama. Barangkali ada yang membantu untuk menjelaskannya. Yang lain mengerti? Mengerti nggak? Semua, Pak. Padahal udah jelas, benar ya, sangat benar sama. Udah jelas sebenarnya. Jadi intinya gini ya. Saya berikan aja ya, simpelnya aja. Jadi di sini ketika kita melakukan sesuatu, nggak mungkin kan yang namanya acak-acakan atau misalnya ketika kalian mulai dari bangun pagi, biasanya apa dulu? Mandi, Makan. Baju lah. pakai baju. Istirahat. Terus kalau yang hari sholat ya sholat, kalau yang enggak ya enggak, kalangan ya. Nah, setelah itu baru sarapan. Ya, atau mungkin dandan dulu. Terus sarapan. Biasanya di sarapan juga dandan lagi ceweknya ya. Iya. Atau dia makan sih. Ya, seperti itu. Itu kan rutin kalian. Apa namanya? Kalian lakukan setiap pagi. Sampai ke sekolah, sampai istirahat, jajan ya, terus pulang lagi itu jadi seperti itu. Coba kalau kaliannya lakukan sehari aja, jadi langsung loncat aja nggak mandi dulu. Maksudnya kalau pagi langsung sarapan, pakai baju. Ya, ada satu kegiatan yang dilewati aja, kebayang gimana? Pasti kan nggak benar kan? Hasilnya nggak benar. Hasilnya nanti semuanya pada bau badannya. Jadi sama seperti administrasi juga, harus dilakukan secara bertahap, tidak boleh diloncat-loncat. Ya, misalnya ketika ada di dalam administrasi itu ada bagian pengarsipan. Misalnya ada surat masuk, ya, ada surat masuk, otomatis diterima oleh bagian arsip surat ya, pengarsipan surat. Disimpan, artinya diarsipkan, dan dia juga nyimpennya tidak secara acak, berurutan. Misalnya tanggal yang muda ke tanggal yang tertua, jadi nurut seperti itu. Jadi ketika kita misalnya suratnya dibutuhkan, enak nyari tanggalnya. Oh, tanggal itu tanggal tua berarti di belakang urutannya. Kalau tanggal muda di depan pertengahan berarti di tengah tanggal. Jadi semuanya dapat secara berurutan supaya hasilnya maksimal. Seperti kalian ya. Contohnya cewek yang suka dandan nih, pasti kan berurutan kan? Biasanya kalau dandan apa dulu tuh cewek tuh? Bedak dulu. Bedak dulu, bedak dulu. Ya. Bedak di sini. Oh, sisiran dulu. Sisiran. Terus apa lagi? Dakan. Bedak. Ya. Lipstick 7 cm. Ada lipstick. Lipstick 7 cm. Ada ya? 12 ada lipstick yang jauh. Jika lu ada. Jadi seperti itu. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan ya, contohnya tadi yang individu ada dulu ya, semuanya dilakukan secara bertahap. Kebayang kalau tidak bertahap langsung loncat saja, pasti ada akibatnya yang tidak enak atau hasilnya tidak maksimal. Apalagi ini sebuah organisasi, di dalamnya ada kegiatan
sesuai urutannya dari 1 sampai nomor akhir. Nah, boleh diloncat. Kalau ada aja diloncat 1, udah berantakan hasilnya. Jadi maksud dari tadi siapa namanya? Siti ya. Jadi maksud bisa seperti itu. Tapi memang bahasanya memang bagus seperti itu ya. Nanti bahasanya. Kalau yang saya tuangkan kan bahasanya kan macam-macam ya. Berita ini kan namanya jadi biar kalian ngerti gitu. Kalau cuma dulu ada kan baca di buku aja bisa. Yang lainnya paham? Paham ya. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan harus bertahap untuk hasil yang maksimal, apalagi dalam kegiatan administrasi. Itu sudah jelas, pasti harus dari awal sampai akhir benar. Tuh, ada lagi kita di kelas kelas 11 ada lagi namanya sama harusnya sama. Yang namanya akuntansi itu harus teliti, makanya harus bertahap ya segala kegiatannya. Memang ya itu personal harus teliti. Lewat sedikit aja udah salah. Jadi harus teliti makanya. Itu maksudnya yang di ini seperti itu ya. Terus ada lagi kelompoknya? Udah selesai kelompoknya? Udah ya. Jadi kita ke materi kelasnya. Oke, kita dulu.